Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing bagian 1. Yang pertama, apa itu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas? Perhitungan biaya berdasarkan fungsi dan aktivitas membebankan biaya pada objek biaya seperti produk, pelanggan, pemasok, bahan baku, dan jalur pemasaran. Ketika biaya dibebankan pada objek biaya, biaya per unit dihitung dengan membagi jumlah biaya yang dibebankan dengan jumlah unit dari objek biaya tertentu. Yang pertama ada biaya unit. Biaya unit atau unit cost adalah jumlah biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Contohnya, perusahaan Bellrings memproduksi 100 telepon dengan model yang sama dan jumlah biaya adalah $6.000. Maka biaya setiap telepon adalah $60. Hasil tersebut berdasarkan dari biaya per unit sama dengan biaya unit yang diproduksi dibagi jumlah unit yang diproduksi. Sama dengan $6.000 dibagi 100 sama dengan $60. Di dalam biaya per unit ini terdapat biaya produk, pengukuran biaya, pentingnya biaya produk per unit. Yang pertama ada biaya produk. Definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang hendak dipenuhi. Sebagai contoh, biaya produk sering didefinisikan sebagai biaya produksi, yaitu jumlah dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead produksi. Yang kedua ada pengukuran biaya. Pengukuran biaya atau cost measurement meliputi penentuan jumlah dolar dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang digunakan produksi. Yang ketiga, pentingnya biaya produk per unit. Sistem akuntansi biaya mengukur dan membebankan biaya agar biaya per unit dari suatu produk atau jasa dapat ditentukan. Biaya per unit adalah bagian penting dari informasi dari suatu perusahaan manufaktur. Kemudian ada cara mendapatkan informasi biaya per unit. Yang pertama ada perhitungan biaya aktual membebankan biaya aktual bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pada produk. Yang kedua, ada perhitungan biaya normal membebankan biaya aktual bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk. Di sini ada rumus tarif perkiraan overhead, yaitu rumusnya biaya yang dianggarkan atau diperkirakan dibagi jumlah penggunaan aktivitas yang diperkirakan. Kemudian yang kedua ada perhitungan harga pokok produksi berdasarkan fungsi. Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk yang menggunakan penelusuran langsung. Di lain pihak, biaya overhead dibebankan dengan menggunakan penelusuran penggerak dan alokasi. Secara spesifik, perhitungan biaya berdasarkan fungsi menggunakan penggerak aktivitas tingkat unit untuk membebankan biaya overhead pada produk. Yang dimaksud penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya seiring dengan perubahan jumlah unit yang diproduksi. Penggunaan penggerak berdasarkan unit semata-mata untuk membebankan biaya overhead pada produk memiliki asumsi bahwa overhead yang digunakan untuk berkolerasi tinggi dengan jumlah unit yang diproduksi. Contoh-contoh penggerak tingkat unit yang umumnya digunakan untuk membebankan overhead meliputi yang A ada unit untuk diproduksi, kemudian ada jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, dan biaya bahan baku langsung. Langkah selanjutnya adalah menentukan kapasitas aktivitas yang diukur penggerak tersebut. Yang pertama ada kapasitas aktivitas yang diharapkan atau expected activity capacity adalah output aktivitas yang diharapkan perusahaan dapat tercapai pada tahun mendatang.
Yang kedua ada kapasitas aktivitas normal atau normal activity capacity, adalah output aktivitas rata-rata yang dialami perusahaan dalam jangka panjang atau volume normal dihitung selama lebih dari satu periode. Yang ketiga, kapasitas aktivitas teoritis atau theoretical activity capacity adalah output aktivitas maksimum yang dapat direalisasikan dengan berasumsi bahwa semua beroperasi secara sempurna. Dan yang keempat, ada kapasitas aktivitas praktis atau practical activity capacity adalah output maksimum yang dapat dicapai jika semuanya dapat berjalan secara efisien. Kemudian ada tarif keseluruhan pabrik. Ilustrasi berikut merupakan cara tarif overhead keseluruhan pabrik dihitung. Perhitungan ini terdiri atas dua tahap. Yang pertama ada biaya overhead yang dianggarkan akan diakumulasi menjadi satu kelompok untuk keseluruhan pabrik atau pembebanan biaya tahap pertama. Biaya overhead dibebankan secara langsung pada kelompok biaya tersebut dengan menambahkan seluruh biaya overhead yang diperkirakan muncul dalam satu tahun. Secara logika, kita dapat berargumentasi biaya-biaya ini dibebankan pada aktivitas makro yang sangat luas, produksi. Setelah biaya diakumulasi, dalam kelompok biaya ini, tarif keseluruhan pabrik ini dihitung dengan menggunakan penggerak tingkat unit, atau biasanya jam tenaga kerja langsung. Terakhir, biaya overhead dibebankan pada produk yang dengan mengalihkan tarif tersebut dengan jumlah jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan oleh tiap-tiap produk. Kemudian ini terdapat contoh perhitungan tarif keseluruhan pabrik. Contohnya ini, berikut ini ada data perkiraan dan aktual dari sebuah perusahaan Bellring. Overhead yang dianggarkannya sebesar $360.000, kemudian aktivitas yang diharapkannya dalam jam tenaga kerja langsung adalah 100.000, aktivitas aktual dalam jangka tenaga dalam langsung adalah 100.000, overhead aktualnya sebesar $380.000. Jadi tarif berdasarkan jam tenaga kerja langsung untuk tahun 2018 yang diharapkan dapat dihitung sebagai berikut. Tarif perkiraan sama dengan overhead yang dianggarkan dibagi aktivitas yang diharapkan. Jadi $360.000 dibagi 100.000 jam tenaga kerja langsung sama dengan $3,60 per jam tenaga kerja langsung. Overhead yang dibebankan, jumlah overhead yang dibebankan pada produksi aktual pada titik tertentu dalam suatu waktu disebut sebagai overhead yang dibebankan atau applied overhead, dan dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Overhead yang dibebankan sama dengan overhead dikali output aktivitas aktual. Dengan menggunakan tarif overhead, berikut overhead yang dibebankan untuk 1 tahun. Overhead yang dibebankan sama dengan tarif overhead dikali aktivitas aktual, sama dengan $3,60 dikali 100.000 jam tenaga kerja langsung, sama dengan $360.000. Perbedaan antara overhead aktual dan overhead yang dibebankan disebut variansi overhead atau overhead variance. Bagi Bellring, variasi overhead adalah $20.000 atau dari hasil $380.000 dikurangi $360.000. Jika overhead aktual lebih besar daripada overhead yang dibebankan, variasi disebut overhead yang terlalu rendah dibebankan atau under applied overhead. Pada contoh Bellring, overhead yang digunakan itu terlalu rendah adalah sebesar $20.000. Jika overhead aktual kurang dari overhead yang dibebankan, variansi disebut overhead yang terlalu tinggi dibebankan atau over applied overhead. Pada akhir tahun, overhead yang terlalu rendah dibebankan akan ditambah dengan harga pokok penjualan, sedangkan overhead yang terlalu tinggi dibebankan akan dikurangkan dari harga pokok penjualan. Kemudian ada biaya per unit. Biaya per unit
suatu produk dihitung dengan menjumlahkan biaya produk utama pada biaya overhead yang dibebankan, kemudian membagi jumlah biaya ini dengan unit yang diproduksi. Untuk mengilustrasikan perhitungan biaya per unit ini, asumsikan bahwa data aktual berikut dikumpulkan untuk setiap produk. Berikut adalah data sebuah perusahaan. Perhatikan peran tarif keseluruhan pabrik yang telah diperkirakan terlebih dahulu. 3,60 per jam tenaga kerja langsung dalam menghitung biaya produksi per unit. Kemudian ada tarif departemen. Ilustrasi tersebut merupakan kerangka kerja konseptual dua tahap untuk tarif overhead departemen. Pada tahap pertama, biaya overhead keseluruhan pabrik dibagi dan dibebankan pada setiap departemen produk dan membentuk kelompok biaya overhead departemen. Ketika biaya dibebankan pada setiap departemen produksi, penggerak berdasarkan unit seperti jam tenaga kerja langsung, atau untuk departemen yang menggunakan banyak tenaga kerja dan jam mesin, atau untuk departemen yang menggunakan banyak mesin, digunakan untuk menghitung tarif departemen. Produk yang diproduksi oleh berbagai departemen diasumsikan menggunakan sumber daya overhead suatu proporsi penggerak berdasarkan unit departemen, atau seperti jam mesin atau jam tenaga kerja langsung yang digunakan. Selanjutnya pada tahap 2, overhead dibebankan pada produk dengan mengalihkan tarif departemen dengan jumlah penggerak yang digunakan departemen terkait. Jumlah overhead yang dibebankan pada suatu produk secara sederhana adalah jumlah dari banyaknya overhead yang dibebankan pada setiap departemen. Berikut adalah contoh perhitungan tarif departemen. Dua tarif overhead tersebut dihitung sebagai berikut. Yang pertama ada tarif fabrikasi dengan rumus overhead yang dianggarkan dibagi jam mesin yang diharapkan, sama dengan $252.000 dibagi 40.000 sama dengan $6,30 per jam mesin. Kemudian yang kedua ada tarif perakitan dengan rumus overhead yang dianggarkan dibagi jam tenaga kerja langsung yang diharapkan, sama dengan 108.000 dibagi 80.000 menghasilkan $1,35 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian ada overhead yang dibebankan. Jumlah overhead yang dibebankan untuk setahun adalah jumlah yang dibebankan pada setiap departemen. Overhead yang dibebankan sama dengan $6 dikali jam mesin aktual ditambah $1,35 dikali jam tenaga kerja langsung aktual, sama dengan $252.000 ditambah $108.000 yang menghasilkan $360.000. Kemudian terdapat perhitungan biaya per unit tarif departemen pabrik bearing di Springdale. Berikut adalah data tarif departemen pabrik bearing di Springdale. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Suatu organisasi seringkali menunjukkan sistem akuntansi biaya yang tertinggal oleh zaman. Contohnya, jika biaya terdistorsi dan perhitungan biaya menjadi terlalu tinggi atas suatu produk utama bervolume besar, maka penawaran yang diajukan secara sistematis akan kalah walaupun perusahaan merasa telah menggunakan sistem penawar. Selanjutnya ada ciri-ciri dari sistem biaya yang tertinggal oleh zaman, yaitu A. Hasil dan penawaran sulit dijelaskan.
B. Harga pesaing tampak tidak wajar rendahnya. C. Produk-produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi. D. Manajer operasional ingin menghentikan produk-produk yang kelihatannya menguntungkan. E. Margin laba sulit untuk dijelaskan. Yang F. Perusahaan memiliki niche yang menghasilkan keuntungan tinggi. G. Pelanggan tidak mengeluhkan kenaikan harga. H. Departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data biaya bagi proyek-proyek khusus. I. Beberapa departemen menggunakan sistem akuntansi biayanya sendiri. Dan J. Biaya produk berubah karena perubahan dalam peraturan pelaporan keuangan. Kemudian ada biaya overhead yang tidak berkaitan dengan jumlah unit. Terdapat aktivitas yang tidak berkaitan dengan jumlah unit yang tidak dilakukan selama proses produksi. Contohnya, ada dua aktivitas, yaitu penyetelan peralatan dan rekayasa teknik produk. Biaya penyetelan terjadi tiap satu batch produksi. Satu batch mungkin terdiri atas 1.000 sampai 10.000 unit, dan biaya penyetelan batch tersebut adalah sama. Semakin banyak penyetelan yang dilakukan, biaya penyetelan akan meningkat. Biaya rekayasa teknik produk tergantung pada jumlah pesanan pekerjaan rekayasa teknik yang berbeda, bukan pada unit yang diproduksi dari setiap produk tertentu. Penggerak biaya aktivitas tingkat non-unit seperti perintah penyetelan dan rekayasa teknik diperlukan untuk pembebanan biaya yang akurat dari aktivitas non-unit. Yang dimaksud dengan penggerak aktivitas biaya non-unit atau non-unit level activity driver adalah faktor-faktor yang mengukur pemakaian aktivitas non-unit produk dan objek biaya lainnya. Lalu penggerak aktivitas activity driver adalah faktor-faktor yang mengukur pemakaian aktivitas produk dan objek biaya lainnya. Dan terakhir ada keanekaragaman produk atau product diversity, berarti produk menggunakan aktivitas overhead dalam proporsi yang secara signifikan berbeda. Selanjutnya, perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas, penjelasan terperinci. Di sini dapat dilihat terdapat bagan yang menjelaskan bahwa perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas itu memiliki dua tahap, tetapi perhitungan ini menekankan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak, dan lebih menekankan hubungan sebab akibat. Perhitungan ini berfokus pada aktivitas, karena suatu aktivitas merupakan tindakan yang diambil suatu pekerjaan yang dilakukan dengan peralatan atau orang untuk orang lain. Berikutnya, pembebanan biaya pada aktivitas. Aktivitas menggunakan sumber daya, seperti tenaga kerja, bahan, energi, dan modal. Biaya dari sumber daya didapatkan dari buku besar umum, tetapi seberapa besar biaya yang dihabiskan pada setiap aktivitas tidak dapat dilihat. Contohnya, manajer departemen kartu kredit dalam sebuah perusahaan yang bernama Spring Bench memperlihatkan penggunaan tenaga kerja berikut dengan aktivitas individual. Aktivitasnya itu terdapat mengawasi karyawan, memproses transaksi, menyiapkan laporan, dan menjawab pertanyaan. Sedangkan persentase waktu setiap aktivitasnya, pengawas itu khususnya mengawasi karyawan sebesar 100%, staf administrasi sebesar 0%, lalu memproses transaksi sebesar 0, dan staf administrasi 40, menyiapkan laporan 0, dan di dalam pengawas dan di staf administrasi itu 30, lalu di pengawas itu menjawab pertanyaan 0, dan di staf administrasi adalah 30. Lalu penggerak sumber daya atau research driver adalah faktor yang mengukur pemakaian sumber daya oleh aktivitas. Contohnya, gaji seorang supervisor adalah 50.000 per dolar, dan setiap staf administrasi dibayar 30.000 dolar.
Berarti $150.000 adalah jumlah biaya administrasi untuk 5 staf administrasi. Pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain. Yang pertama yaitu pembebanan biaya pada produk. Setelah biaya dari aktivitas primer ditentukan, biaya tersebut dapat dibebankan pada produk dalam suatu proporsi sesuai aktivitas penggunaannya, seperti yang diukur oleh penggerak aktivitas. Pembebanan ini diselesaikan dengan perhitungan suatu tarif aktivitas yang ditentukan terlebih dahulu dan mengalihkan tarif ini dengan penggunaan aktual aktivitas. Lalu perincian klasifikasi aktivitasnya. Yang pertama, ada aktivitas tingkat unit, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap kali sebuah unit diproduksi. Contohnya, permesinan dan perakitan adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali sebuah unit diproduksi. Biaya aktivitas tingkat unit bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua, ada aktivitas tingkat batch. Adalah aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch diproduksi. Suatu batch produk diproduksi. Biaya aktivitas tingkat batch ini bervariasi dengan jumlah batch, tetapi tetap terhadap jumlah unit pada setiap batch-nya. Contohnya, penyetelan, pemeriksaan, kecuali jika setiap unit diperiksa, penjadwalan produksi, dan penanganan bahan. Yang ketiga, yaitu aktivitas tingkat produk, yaitu aktivitas yang dilakukan bila diperlukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi perusahaan. Aktivitas ini menggunakan input yang mengembangkan produk atau memungkinkan produk diproduksi atau dijual. Aktivitas ini dan biaya cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan jenis produk yang berbeda. Contohnya, perubahan teknik, pengembangan prosedur pengujian produk, pemasaran produk, rekayasa teknik produk, dan pengiriman. Lalu yang terakhir, ada aktivitas tingkat fasilitas, yaitu aktivitas yang menopang proses umum produksi suatu pabrik. Aktivitas tersebut bermanfaat bagi organisasi pada beberapa tingkat, tetapi tidak bermanfaat bagi setiap produk secara spesifik. Contohnya, meliputi manajemen pabrik, tata letak, dukungan untuk program masyarakat, keamanan, pajak properti, dan penyusutan pabrik. Di sini terdapat contoh soal dari materi yang telah kami bahas tadi. Yang pertama itu tarif keseluruhan pabrik. Dalam contoh soal ini disebutkan ada perusahaan Nabosh Company memproduksi 2 jenis stereo, yaitu deluxe dan reguler. Pada tahun terakhir, Nabosh melaporkan data berikut ini. Overhead yang digunakan sebesar $180.000, lalu aktivitas yang diharapkan dalam jam tenaga kerja langsung sebesar $50, dan aktivitas aktual dalam jam tenaga kerja langsung yaitu sebesar $51.000, lalu overhead aktual sebesar $200.000. Di sini juga terdapat data tambahan, yaitu unit yang diproduksi oleh Deluxe sebesar 5.000 dan unit yang diproduksi oleh reguler sebesar 50.000. Lalu ada biaya utama Deluxe sebesar $40.000 dan biaya utama reguler sebesar $300.000 dan jam tenaga kerja langsung sebesar 5.000 di Deluxe dan di reguler sebesar 46.000. Diminta A. Hitunglah tarif overhead yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Yang B. Berapakah overhead yang dibebankan? Yang C. Berapa overhead yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dibebankan? Dan yang terakhir ada D. Hitunglah biaya unit setiap unit stereo. Penyelesaiannya, yang pertama itu ditanyakan, hitunglah tarif overhead yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Jadi yang A itu tarif sama dengan $180.000 dibagi 50.000 sama dengan $3,60 per jam tenaga kerja langsung. Dan yang B itu ditanyakan berapakah overhead yang dibebankan. Overhead yang dibebankan sama dengan 3,60 dikali 51.000. Jadi sama dengan $183.600.
Berapakah overhead yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dibebankan? Yang jawabannya, variasi overhead yaitu sebesar $200.000 dikurangi $183.600 sama dengan $16.400 dibebankan terlalu rendah. Dan yang D, yang terakhir, hitunglah biaya unit setiap unit stereo. Di sini dibuat tabel, yaitu biaya utama deluxe sebesar $40.000 dan reguler $300.000. Lalu ada biaya overhead 3,60 dikali 5.000 sebesar 18.000 dan 3,60 dikali 46.000 $165.600. Dan dijumlahkan 40 ditambah 18.000 jadi $58.000 dan 300.000 ditambah 165.600 hasilnya $465.600. Lalu ada unit yang diproduksi 5.000 di deluxe dan di reguler ada 50.000. Dan biaya unit atau jumlah biaya per unit jumlahnya 50.000 dibagi 58.000 dibagi 5.000 hasilnya $11,60 dan 465.600 dibagi 50.000 hasilnya $9,31. Itu dibulatkan yang 9,31 itu. Biaya utama itu $40.000 dari mana? Nah, dari sini. Biaya utama deluxe itu $40.000. Nah, si regulernya $300.000 itu dari sini, dari biaya utama ini. Ya $300.000 ini. Nah, lalu dari mana biaya overhead 3,60 dikali 5.000? 3,60-nya itu berasal dari tarif yang nomor A tadi, jawaban nomor A tadi, dan 5.000 itu, dan 5.000 sama 46.000 itu berasal dari jam tenaga kerja langsung, deluxe dan reguler. Dan unit yang diproduksi itu berasal dari ini. Unit yang diproduksi, deluxe, dan reguler. Selanjutnya, nomor 2, perhitungan tarif departemen. Masih di perusahaan yang sama, Nabols Company mengumpulkan data departemen untuk tahun kedua. Dua jenis unit stereo yang diproduksi yaitu deluxe dan reguler. Di sini bisa dilihat tabelnya, ada overhead yang dianggarkan di pabrikasi sebesar $120.000 dan di perakitan ada $60.000. Lalu penggunaan yang diharapkan dan aktual jam tenaga kerja langsung, deluxe dan reguler sebesar ini bisa dilihat. Dan ada tambahan data 2 tabel ini, penggunaan yang diharapkan dan aktual jam mesin. Tadi itu kan jam tenaga kerja langsung, ini jam mesin. Lalu yang tambahan data departemen ketiga itu ada unit yang diproduksi dan biaya utama dari pabrikasi dan perakitan. Lalu diminta, hitunglah tarif overhead departemen dengan menggunakan jam mesin untuk fabrikasi dan tenaga kerja langsung untuk perakitan. Yang kedua, hitunglah overhead yang dibebankan berdasarkan departemen. Yang ketiga, hitunglah overhead yang dibebankan berdasarkan produk. Yang terakhir, hitunglah biaya per unit. Hitunglah biaya unit. Langsung saja ke penyelesaian. Yang pertama itu dicari tarif overhead departemen dengan menggunakan jam mesin untuk fabrikasi dan tenaga kerja langsung untuk perakitan. Jawabannya untuk fabrikasi itu $120 dibagi 20.000 sama dengan $6 per jam mesin. Lalu di perakitan $60.000 dibagi 45.000 sama dengan $1,33 per jam tenaga kerja langsung. Yang kedua, overhead yang dibebankan berdasarkan departemen. Fabrikasi itu $6 dikali 2.000 hasilnya $120.000. Di perakitan $1,33 dikali $45.000 hasilnya $59.850.
Yang nomor ketiga, yang C, hitunglah overhead yang dibebankan berdasarkan produk. Overhead yang dibebankan berdasarkan produk deluxe itu sebesar 6 dikali 2.000 ditambah 1,33 dikali 2.000 sama dengan $14.660. Dan yang reguler 6 dikali 18.000 ditambah 1,33 dikali 43.000 sama dengan 165.190. Dan yang terakhir yang D, hitunglah biaya unit. Biaya unit yang dibulatkan ke sen terdekat yang deluxe itu sebesar $40.000 ditambah $14.660 dibagi 5.000 sama dengan atau hasilnya itu sebesar $10,93. Yang reguler sebesar $300.000 ditambah 165.190 dibagi $50.000 sebesar dan hasilnya $9,30. Lalu ada contoh soal terakhir, tarif berdasarkan aktivitas, masih dengan perusahaan yang sama dengan dua produk yang sama. Bosch Company memproduksi dua jenis unit stereo, yaitu deluxe dan reguler. Data aktivitas adalah sebagai berikut. Di sini terdapat unit yang diproduksi per tahun, biaya utama, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, proses produksi, ada jumlah perpindahan. Dan data lainnya itu terdapat persiapan, penanganan bahan, energi, pengujian, jumlah perpindahan. Diminta, hitunglah rasio konsumsi untuk setiap aktivitas. Yang kedua, kelompokkan aktivitas berdasarkan rasio konsumsi dan tingkat aktivitas. Yang ketiga, hitunglah tarif setiap kelompok aktivitas. Dengan menggunakan tarif kelompok, hitunglah biaya produk per unit. Hitunglah biaya produk unit. Itu nomor terakhir. Penyelesaiannya yang pertama itu, hitunglah rasio konsumsi. Berarti penyetelan. Di rasio konsumsi itu ada penyetelan, ada penanganan bahan baku, energi, dan pengujian. Ya, lalu di produk deluxe 0,67 hasilnya itu dari 10 dibagi 15. Hasilnya 0,67. Dan 5 dibagi 15 untuk reguler, produk reguler yang hasilnya sebesar 0,33. Dan penggerak aktivitasnya yaitu proses produksi. Yang kedua, penanganan bahan baku deluxe hasilnya 0,67 yang berasal dari 120 dibagi 180. Dan untuk reguler hasilnya sama seperti tadi 0,33 berasal dari 60 dibagi 180. Dan penggerak aktivitasnya jumlah perpindahan. Lalu energi yang hasilnya sebesar 0,10 berasal dari 10.000 dibagi 100.000 dan reguler 0,90 yang berasal dari 90.000 dibagi 100.000 dengan penggerak aktivitas yaitu jam mesin. Lalu ada pengujian yang terakhir. Di deluxe itu hasilnya sama seperti tadi 0,10 berasal dari 5.000 dibagi 50.000 dan untuk reguler hasilnya sama seperti yang tadi 0,90 berasal dari 45.000 dibagi 50.000 dengan penggerak aktivitas yaitu jam tenaga kerja langsung. Lalu yang kedua ditanyakan kelompokkan aktivitas berdasarkan rasio konsumsi dan tingkat aktivitas. Ini dapat dikelompokkan menjadi tingkat batch, penyetelan dan penanganan bahan baku. Yang kedua, tingkat unit, energi dan pengujian. Lalu yang C, ditanyakan hitunglah tarif setiap kelompok aktivitas. Tarif setiap kelompok aktivitas itu ada kelompok tingkat batch dan kelompok tingkat unit. Di kelompok tingkat batch itu ada penyetelan, penanganan bahan baku, penanganan bahan, jumlah, proses, dan tarif kelompok.
Lalu di kelompok tingkat unit itu ada energi, ada pengujian, jumlah, jam mesin, tarif kelompok. Kenapa di sini ada perbedaan? Tadi sesuai dengan nomor 2, di kelompokan itu, tingkat batch itu penyetelan dan penanganan bahan baku. Sedangkan kelompok tingkat unit itu energi dan pengujian. Penyetelan sebesar $60.000, penanganan bahan sebesar $30.000, lalu dijumlahkan menjadi $90.000. Lalu dibagi dengan proses, dibagi dengan 15, maka tarif kelompok tersebut sebesar $6.000 per proses atau $6.000 per proses. Lalu ke kelompok tingkat unit, $50.000 itu energi sebesar $50.000 dan pengujian sebesar $40.000, lalu dijumlahkan menjadi $90.000, lalu dibagi dengan jam mesin. Jam mesin sebesar $100.000, jadi $90.000 dibagi $100.000 sama dengan tarif kelompoknya yaitu sebesar 0,90 per jam mesin. Dan yang terakhir, biaya unit perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Ditanyakan, dengan menggunakan tarif kelompok, hitunglah biaya per unit. Hitunglah produk unit. Maka di sini dibuat tabel lagi. Biaya utama deluxe itu $39.000 dan reguler itu sebesar $360.000. Lalu biaya overhead terdapat kelompok tingkat batch 6.000 dikali 10 jadi 60.000 dan 6.000 dikali 5 jadi hasilnya 30.000. Lalu ada kelompok tingkat unit yaitu 0,90 dikali 10.000 dengan hasilnya 9.000 dan 0,90 dikali 10.000 hasilnya 81.000. Lalu dijumlahkan biaya utama, biaya overhead, dan kelompok tingkat unit dijumlahkan, jadi di deluxe itu jumlah biayanya $108.000 dan di reguler $480.000. Lalu unit yang diproduksi di deluxe ada 5.000, jadi 108.000 dibagi 5.000 hasilnya $21,60, yang artinya biaya unit atau biaya total per unit yaitu sebesar $21,60. Dan untuk reguler sama, dijumlahkan antara biaya utama, biaya overhead, kelompok tingkat unit yang dijumlahkan dengan hasilnya $480.000 dibagi dengan unit yang diproduksi sebanyak 50.000. Jadi 480.000 dibagi dengan 50.000 hasilnya $9,60. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.